Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk menjalani hari karunia-Mu di hari ini. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Perlengkapi kami, urapilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh kami terima, boleh kami pahami, lalu kami wujud nyatakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkan segala macam bentuk gangguan, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan bersama, saya persiapkan dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10, ayat 35 dan 36. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang disampaikan oleh firman yang sudah kita baca dan dengarkan pada saat ini. Dua hal itu ialah, pertama, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Yang diminta oleh nats ini atau ayat ini ialah kesabaran, ketabahan kita di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan. Karena seringkali hal yang membuat kita melepaskan kepercayaan kita adalah karena ketidaksabaran, ketidaktabahan, dan ketidakmampuan kita untuk mengelola pikiran kita, lalu akhirnya kita mengadili Tuhan. Mengadili Tuhan kita dengan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak mengasihi saya, lalu kemudian akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan kepercayaannya. Saudara-saudara, Tuhan sungguh baik, dan Dia amat sangat baik dalam kehidupan kita. Bentuk-bentuk kehidupan yang kita alami adalah ujian. Sejauh mana kita mengimani Dia, sejauh mana kita mempercayai Dia, dan sekuat apa kita untuk menghadapi berbagai macam pencobaan dan pergumulan kehidupan. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, firman Tuhan katakan adalah pencobaan yang biasa. Pasti akan mampu kita lalui. Kenapa? Kita telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kehidupan. Persoalannya ialah, kemana kita berkiblat, kemana kita memohon, kemana kita meminta pertolongan ketika kita tengah dalam pergumulan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita berharap kepada Tuhan? Sehingga kadang kita merasa kecewa kepada Tuhan ketika kita tidak mampu menghadapi pergumulan, padahal sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Karena itu ayat 35 katakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah besar menanti kita. Ketika kita mampu menghadapi berbagai macam bentuk ujian, tekanan-tekanan kehidupan,
dengan tetap memelihara iman dan kepercayaan kita kepadanya. Yang berikut ayat 36 katakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan, saudara-saudara. Tekun berarti tetap melakukan sesuatu, apapun itu kendala yang dihadapi. Orang yang tekun akan selalu berpikir apa yang harus ia perbuat, apa yang harus ia lakukan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara, kepada kita, kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memelihara kepercayaan kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun kondisi hidup, apapun pencobaan pergumulan kehidupan yang kita alami, itu adalah ujian untuk ketekunan kita. Sejauh apa kita mampu, kita sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi di dunia ini. Tekun berarti kreatif berpikir untuk mencari jalan, mencari cara yang terbaik, apa yang harus dia lakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu. Tapi satu yang paling utama ialah dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu beriman kepada Tuhan. Dia terus memelihara keyakinannya sebagai sebuah kebenaran. Karena itu, kita memerlukan ketekunan, kata ayat yang ke-36, supaya dalam hidup ini kita terus percaya kepadanya, mengimani Dia, mengandalkan Dia, dan meyakini bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala apa yang kita butuhkan untuk menghadapi segala bentuk pergumulan, termasuk pandemi COVID-19. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, melakukan kehendaknya, firman Tuhan katakan dalam akhir ayat 35 dan 36, besar upah yang menantinya, dan akhir ayat 36 katakan, untuk memperoleh apa yang dijanjikannya. Mari tekun dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Lakukan kehendaknya. Maka kita akan menuai hasil yang kita butuhkan, yang kita harapkan dalam hidup ini. Amat terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami sudah membaca dan merenungkannya. Mampukanlah kami Tuhan untuk menghayati firman-Mu ini, lalu melakukan, mempraktekannya di sepanjang kehidupan kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran, ketabahan di dalam menjalani hidup ini dengan segala macam bentuk pergumulan-pergumulannya. Sehingga kami terus mengimani Engkau, percaya kepadamu, dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kelak kami beroleh upah yang besar dan menuai janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Bapa, kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan perenungan ini, berkati mereka. Pelihara hidup mereka. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dunia yang kami alami saat ini. Jika mereka sedang sakit, berikan pertolongan kepada mereka Tuhan. Berkati rawatan, obat-obat yang dikonsumsi, sehingga menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Jika mereka sedang berduka, jadilah tiang api dan tiang awan dalam hidup mereka, memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka boleh menghadapinya dengan tetap merasakan kehadiran-Mu Bapa, menyertai, menolong, memberi kekuatan di tengah-tengah beban duka yang mereka alami. Jika mereka sedang tertekan oleh karena berbagai macam bentuk pergumulan-pergumulan kehidupan, kami percaya Tuhan, Engkau akan sanggup menolong mereka. 1001 jalan Engkau beri untuk mereka dapat keluar dari segala bentuk persoalan pergumulan kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, terus Engkau pakai dan perlengkapi pemerintah kami, para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang lain, para relawan yang bekerja, agar mereka mampu memberikan yang terbaik di dalam menjaga kami sebagai masyarakat, baik di Kabupaten Mamasa maupun Indonesia pada umumnya, bahkan dunia ini,
untuk tidak terjangkit atau dijauhkan dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Sertai kami Tuhan, bimbing tuntun langkah kami, mampukan kami untuk berkarya, dan terus menjaga iman dan pengharapan kami kepadamu, sehingga hari ini boleh kami jalani dengan penuh sukacita karena Tuhan beserta kami. Ini pengharapan permohonan kami Bapa, juga syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.